Paul Rudd, pemeran dari karakter Ant-Man, sempat ragu kalau ia ini akan mendapatkan film ketiganya di Marvel Studio. Bahkan beberapa saat yang lalu ia sempat meminta para fans untuk membuat petisi agar Marvel ini mau membuatkan film ketiga dari Ant-Man. Nah, secara tiba-tiba, akhirnya Marvel mengumumkan kalau mereka ini akan membuat sequel ketiga dari Ant-Man lewat panel Disney Investor Day. Akhirnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania pun dipilih menjadi judul resmi dari film Ant-Man yang ketiga dengan Peyton Reed yang masih akan menjadi sutradara. Tidak hanya itu, Jonathan Meyer juga diumumkan secara resmi oleh Kevin Feige untuk memerankan karakter Kang the Conqueror. Beberapa karakter lama seperti Hank Pym, Janet Van Dyne, Hope, Cassie, sampai ke Scott Lang sudah dipastikan akan kembali lagi ke film ketiganya. Nah sekarang, Dasker akan mengajak kalian untuk mencari tahu bagaimana sih kira-kira jalan cerita dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Sejauh ini memang kita belum tahu bagaimana cerita dari filmnya nanti. Petunjuk yang kita punya sekarang hanya ada di judul dan juga cast-nya saja. Quantumania. Yap, judul ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana film ini akan berjalan nantinya guys. Di dalam film keduanya, kita semua diperkenalkan oleh Hank Pym tentang apa itu Quantum Realm. Quantum Realm itu sendiri merupakan sebuah dimensi ataupun realitas di mana ruang dan waktu akan menjadi tidak relevan. Tapi jelas tidak sembarang orang yang bisa masuk ke alam ini. Untuk bisa masuk dan mengakses Quantum Realm, dibutuhkan sebuah beam partikel yang dapat membuat penggunanya menyusut hingga berubah menjadi subatomik atau hingga berubah menjadi ukuran mikro. Di film keduanya, kita juga diperlihatkan kalau Hank dan juga Hope berhasil membangun sebuah teleportasi atau terowongan khusus yang bisa digunakan untuk menuju ke Quantum Realm. Tapi memang misi yang dijalani oleh Hank dan juga Hope hanyalah sekedar untuk mencari Janet Van Dyne yang sudah terjebak selama 30 tahun di Quantum Realm. Nah, kemungkinan di film ketiganya nanti, kita akan dibawa ke dalam petualangan mereka dalam menjelajahi dunia kuantum lebih luas lagi. Oleh sebab itu, akan terasa sangat masuk akal jika judul dari film ini tentu saja Quantumania. Mungkin saja nantinya Hank Pym, Janet, Hope, dan juga Scott Lang akan mengajak Ava dan Bill Foster juga dalam perjalanan mereka kali ini. Mengingat memang terakhir kali, Scott Lang gagal membawa healing partikel untuk menyembuhkan Ava akibat sudah terlanjur kena jentikan jari Thanos. Quantum Realm terbagi menjadi dua realitas yang berbeda, tentu saja Microverse dan juga zona lain yang disebut dengan Limbo. Microverse sendiri merupakan realitas subatomik yang dihuni berbagai macam ras alien yang jumlah populasinya tidak terhitung. Kemungkinan besar, kita akan diperlihatkan seorang villain baru dalam alam kuantum selain memang karakter Kang the Conqueror yang sudah dikonfirmasi. Sekarang mari kita ulas sekilas tentang asal-usul Kang the Conqueror, sang villain utama dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania nanti. Sebenarnya ada banyak sekali alter ego dari Kang, tapi sosok Natalie Richards merupakan alter ego dari Kang yang paling populer di antara yang lainnya. Di dalam komik, Natalie Richards ini lahir di abad ke-30, tepatnya di Earth 6311. Natalie Richards ini berhasil mengembangkan alat penjelajah waktu atau yang disebut dengan time travel machine yang dibuat oleh leluhurnya yang bernama Victor Von Doom atau yang lebih kita kenal dengan Dr. Doom. Time travel pertama kali yang dilakukan oleh Nathaniel adalah pergi ke Mesir kuno di tahun 2950 sebelum Masehi, tepatnya di Earth 616. Di sana ia menjadi seorang Firaun yang bernama Ramatat. Ramatat sendiri merupakan identitas pertama kali Natalie Richards setelah ia melakukan time travel. Namun memang setelah itu, ada beberapa identitas yang dipakai oleh Nathaniel setelahnya. Ramatat sempat berkuasa beberapa tahun di Mesir kuno sebelum kekuasaannya digulingkan oleh En-Sabanur. Nah, En-Sabanur ini lebih kita kenal dengan nama Apokalips. Sebenarnya Kang ini bukanlah karakter superior seperti Thanos. Dia memang hanya lebih pintar dalam menggunakan permainan pikiran dalam bertarung. Nah, hal yang membuat si Kang ini punya kekuatan di atas rata-rata tentu saja karena zirah tempur yang dipakainya. Zirah yang dipakainya ini membuat Kang ini punya pertahanan yang sangat kuat, sehingga memungkinkan sosok Kang ini selalu menang dalam pertarungan. Sudah menjadi kebiasaan bagi Marvel Studio dalam mengacak-acak silsilah dari para karakter-karakternya, termasuk untuk karakter Kang, sepertinya Marvel akan menceritakan asal-usul Kang dalam peristiwa flashback saja. Karena memang tidak mungkin karakter Kang ini diberikan porsi yang lebih banyak di filmnya nanti. Mengingat, fokus utama dari cerita ini tentu saja perjalanan keluarga Hank Pym ke dalam Quantum Realm. Di dalam film Ant-Man and the Wasp, kita juga diberikan sebuah petunjuk kecil guys. Ketika Hank Pym ingin membawa istrinya Janet Van Dyne kembali ke bumi, kita justru mendapati sebuah easter egg kecil yang ada di Quantum Realm tersebut. Dengan dikonfirmasinya Jonathan Meyer sebagai Kang the Conqueror di Quantumania, Dariskin yakin kalau kota yang diselimuti gelembung ini merupakan kota yang bernama Chronopolis. Kota Chronopolis ini sepenuhnya dibangun dan dikembangkan oleh sosok Kang the Conqueror di dalam alam Quantum Realm. Walau memang kota ini berada di subatomik, tapi kota ini adalah kota yang sangat maju dibandingkan dengan semua kota yang ada di bumi.
Karena Kang sendiri telah melakukan perjalanan ke seluruh zona di dalam hidupnya, dia bahkan memasuki peradaban kuno dan juga modern untuk mempelajari bagaimana tata kota yang ada di masa depan. Di film Quantum Mania ini nanti, Scott Lang dan teman-temannya kemungkinan akan menelusuri kota ini lebih dalam dan juga lebih jauh lagi di dalam ekspedisi mereka di Quantum Realm. Kemungkinan, Janet Van Dyne akan menjadi pemandu bagi Scott Lang dan juga Hank Pym selama berada di Quantum Realm. Mengapa begitu? Karena memang Janet Van Dyne sendiri telah menghabiskan waktu yang cukup lama, tepatnya 30 tahun di dunia Quantum Realm ini. Memakan waktu selama itu, bukan tidak mungkin Janet Van Dyne bertemu dengan makhluk yang ada di sana dan juga berbagai peradaban yang ada di alam kuantum. Bisa saja nantinya Scott Lang akan memasuki kota Chronopolis yang tanpa sengaja akhirnya mempertemukan sosok Scott Lang dengan Kang yang merupakan penguasa di kota Chronopolis. Dengan memunculkan karakter villain sekelas Kang, bisa dipastikan kalau Ant-Man yang ketiga ini sepertinya akan berskala lebih luas lagi ketimbang dua film sebelumnya. Apalagi tema yang akan dibawa di film ini tentu saja perjalanan Quantum Realm yang jauh lebih dalam lagi. Terlebih lagi, sosok Kang dan Conqueror ini punya kemampuan time travel dan juga pindah dimensi. Yang jelas, semuanya akan ditampilkan dalam filmnya nanti. Dengan semua elemen-elemen yang akan hadir, sepertinya karakter Marvel yang terbaru yaitu Fantastic Four pasti akan ditis di film ini. Yang jelas, Marvel Studio akan memperkenalkan Fantastic Four dengan apa yang sudah mereka miliki saat ini. Bisa jadi melewati multiverse atau juga bisa melewati Quantum Realm. Tapi sepertinya, Quantum Realm adalah hal yang paling berpotensi yang akan diterapkan oleh Marvel untuk memasukkan Fantastic Four ke MCU. Sekarang mari kita berandai-andai, bagaimana kalau misi dari Scott Lang dan juga Hank Pym nanti bukan sekedar menjelajahi Quantum Realm untuk mencari healing partikelnya Ava saja. Bisa saja, nantinya semua akan bercerita tentang sosok Hank Pym yang masuk ke dalam Quantum Realm untuk misi pencarian 4 ilmuwan yang sempat hilang saat melakukan ekspedisi ke Quantum Realm sejak lama. Menurut kita, Marvel nantinya akan menerapkan cerita di mana Fantastic Four bakal berlatar di tahun 1960-an, di mana pada tahun ini merupakan awal-awal organisasi S.H.I.E.L.D. terbentuk. Jadi di film Quantum Mania ini nanti, Scott Lang dan juga teman-temannya bukan hanya menjelajahi Quantum Realm, tapi juga bertemu dengan Kang dan Conqueror, serta bisa menyelamatkan Fantastic Four. Tapi memang sejauh ini, kita sama sekali belum mengetahui bagaimana plot resmi dari film Quantum Mania ini nanti. Tentu kita harus bersabar dan menunggu update-update terbaru dari Marvel Studio. Yang jelas, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ini akan segera hadir di fase 5 MCU. So sejauh ini, bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian setuju dengan teori-teori tadi? Atau bahkan kalian mempunyai teori lain? Jika kalian memiliki teori lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.